Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta didik SMK Perti Kuningan, kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan. Materi hari ini kita akan membahas tentang jaringan komputer. Kita akan ulangi lagi tentang pengertiannya, kemudian sampai ke alat-alat yang digunakan. Nah, mungkin sebelumnya, gitu ya, saya akan menanyakan kabar dulu. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat ya. Dan tetap patuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Alhamdulillah kita tidak PPKM darurat lagi, tapi sudah menurun ke level 3. Nah, akan tetapi untuk pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar, kita masih ada yang tapi untuk kegiatan belajar mengajar, kita tetap laksanakan kegiatan alternatif ini, gitu ya, supaya materi tetap tersampaikan. Baik, sebelum ke materi, ya, saya akan mengingatkan kembali apa tujuan siswa sekolah di SMK. Nah, apalagi zaman sekarang ya, zaman now. Ini yang pertama tentunya siswa memiliki karakter, ya, sikap atau soft skill sesuai kebutuhan industri. Ya, sikapnya baik, gitu ya. Aturan yang di sekolah dipatuhi, kemudian penggunaan alat sesuai standar operasional prosedur. Kemudian yang kedua, siswa memiliki kompetensi keahlian, memiliki hard skill sesuai kebutuhan industri. Nah, di sini tentunya kita berusaha bagaimana siswa tersebut ketika lulus itu tidak hanya memiliki akhlak yang baik, karakter yang baik, tapi harus punya kompetensi juga, punya keahlian setelah lulus. Selanjutnya adalah yang ketiga, tentu ini ya, kita akan menumbuhkan jiwa berwirausaha. Nah, jadi siswa itu harus memiliki jiwa berwirausaha setelah lulus. Kenapa ini penting selalu kita gembor-gemborkan? Karena rasio kewirausahaan Indonesia itu baru 3,47%. Ya, kita tertinggal dari Malaysia dan Thailand yang dulunya belajar ke negara kita. Ya. Adapun negara maju itu pengusahanya sekitar 10-14%. Ya. Jadi 10-14%. Kalau dari penduduk Indonesia itu baru dikatakan negara tersebut maju. Nah, kemudian mungkin selanjutnya tidak dicantumkan di sini bahwa tujuan siswa sekolah di SMK ada saja siswa yang ingin memperdalam ilmunya lagi, ingin melanjutkan ke perguruan yang lebih tinggi, ya, ke universitas, kemudian ke politeknik. Nah, selanjutnya mungkin ada yang lupa gitu ya, karena sudah lama tidak ke sekolah. Perkenalkan, nama saya Koswara. Ya. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi, yaitu tentang
pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer sendiri itu sebuah kumpulan komputer, printer, dan peralatan teknologi lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Informasi dan data bergerak melalui kabel-kabel atau tanpa kabel, sehingga memungkinkan pengguna jaringan komputer dapat saling bertukar dokumen dan data, mencetak pada printer yang sama, dan bersama-sama menggunakan hardware atau software yang terhubung dengan jaringan. Setiap komputer, printer, atau peripheral yang terhubung dengan jaringan disebut node. Sebuah jaringan komputer dapat memiliki sebuah jaringan komputer dapat memiliki 20-an, ribuan, atau bahkan jutaan node. Tujuan dari adanya jaringan komputer itu yang pertama, jaringan memungkinkan manajemen sumber daya lebih efisien. Misalnya, banyak pengguna dapat saling berbagi printer tunggal dengan kualitas yang tinggi, ya, dibandingkan memakai printer yang harganya murah tapi banyak. Jadi mendingan ada satu atau dua printer dengan kualitas yang bagus, gitu ya. Kemudian bisa disaringkan. Selain itu, lisensi perangkat lunak jaringan dapat lebih murah dibandingkan lisensi standalone terpisah untuk jumlah pengguna yang sama. Nah, sama halnya lisensi juga ketika kita menggunakan lisensi di organisasi dalam sebuah aplikasi, itu akan jadi lebih murah dibandingkan satu komputer satu lisensi. Ya. Kemudian yang kedua, jaringan membantu mempertahankan informasi agar tetap andal dan up to date. Sistem penyimpanan data terpusat yang dikelola dengan baik memungkinkan banyak pengguna mengakses data dari berbagai lokasi yang berbeda dan membatasi akses ke data sewaktu sedang diproses. Nah, hari ini sudah banyak sekali media sosial, media penyimpanan di internet, berita, yang membuat kita jadi tahu informasi secara terbaru, ya, atau secara up to date. Bahkan informasi yang ada di seluruh dunia. Kemudian yang ketiga, jaringan membantu mempercepat proses berbagai data atau data sharing. Transfer data pada jaringan selalu lebih cepat dibandingkan sarana berbagai data lainnya yang bukan jaringan. Nah, data yang ditransfer lewat jaringan tentunya akan lebih cepat ketika proses transfernya, ya, dibandingkan dengan satu-satu. Jika menggunakan flash disk, menggunakan hard disk eksternal, ya, menggunakan jaringan ini akan lebih cepat transfer data. Karena kita bisa sekaligus, ya, tidak satu-satu. Kemudian yang keempat, jaringan memungkinkan kelompok kerja berkomunikasi dengan lebih efisien. Surat dan penyampaian pesan elektronik merupakan substansi sebagian besar sistem jaringan. Di samping sistem penjadwalan, pemantauan proyek, konferensi online, dan groupware, di mana semua membantu tim bekerja lebih produktif. Jaringan membantu usaha dan melayani klien mereka secara lebih efisien. Sekarang sudah ada sistem email, gitu ya, atau surat elektronik, sampai ke belanja online, gitu ya. Kita nggak usah repot-repot lagi zaman sekarang. Kita di rumah pun barang akan datang, ya, ketika kita sudah transfer, ya, memilih alamat kita, ya. Ketika kita pesan barang, tentunya akan datang ke rumah kita. Itu semua karena adanya jaringan internet.
Kemudian yang punya toko juga sekarang tidak perlu punya toko secara fisik. Ya, sekarang mereka punya toko virtual, ya jualan di Tokopedia, di Shopee, di Bukalapak, di Lazada, ya dan lain sebagainya. Kemudian kalau ada komplain, kalau ada pesanan, mereka bisa langsung tahu. Selanjutnya jenis-jenis jaringan komputer. Berdasarkan topologi. Nah, topologi itu apa sih? Topologi merupakan cara atau konsep tata letak yang menjelaskan bagaimana komputer dan hardware lainnya dapat membangun jaringan komputer. Jadi topologi ini adalah kata kuncinya sebuah tata letak. Ya, kita mau bikin jaringan di sebuah ruangan, mau seperti apa? Nah, topologi dasar yang ada di jaringan komputer ini terdiri dari 4 macam, yaitu ring, bus, star, dan tree. Langsung saja ke topologi yang pertama, yaitu topologi ring. Nah, jadi yang pertama itu adalah topologi token ring. Metode token ring ini sering disebut juga ring saja. Lingkaran ya. Adalah cara menghubungkan komputer sehingga membentuk ring atau lingkaran. Seperti pada gambar di samping. Jadi antar komputernya terhubung, tapi tidak ada alat jaringan lainnya. Jadi antar komputer langsung terhubung menggunakan kabel. Selanjutnya adalah topologi bus. Ya, topologi bus ini diinformasikan dengan menggunakan media fisik berupa kabel koaksial. Topologi ini umumnya digunakan untuk jaringan komputer yang terhubung sederhana, sehingga komputer yang terlibat di dalamnya bisa berkomunikasi satu sama lainnya. Kemudian topologi yang ketiga itu topologi star. Nah, ini topologi yang banyak digunakan. Ya. Baik di sekolah, di kantor. Ini adalah topologi yang banyak digunakan. Kenapa sih menggunakan topologi star? Kita lihat dulu bahwa topologi star itu kontrolnya terpusat. Semua link harus melewati pusat yang menyalurkan data. Semua simpul. Topologi yang ketiga yaitu topologi star. Nah, ini topologi yang banyak digunakan di sekolah, di kantor. Ya. Kemudian kontrolnya terpusat, topologi star itu. Semua link harus melewati pusat yang menyalurkan data tersebut ke semua simpul atau klien yang dipilihnya. Simpul pusat dinamakan stasiun primer atau server, dan lainnya dinamakan stasiun sekunder atau client server. Setelah hubungan jaringan dimulai oleh server, maka setiap client server sewaktu-waktu dapat menggunakan hubungan jaringan tersebut tanpa menunggu perintah dari server. Nah, kalau kita lihat gambar yang atas ini adalah topologi bus. Ya, jadi kalau ada jaringan yang rusak, ya misalkan jaringan rusak di jalur kedua, otomatis jaringan yang ketiga, 4 juga tidak akan
terkoneksi. Ya. Nah, tapi kalau kita menggunakan topologi star, kalau ada salah satu jalur yang rusak, itu tidak mengganggu jalur lainnya. Kita tinggal betulkan jalur yang menuju komputer atau klien, ya, mana yang rusak, baru kita perbaiki. Selanjutnya adalah topologi tree atau hybrid. Ya. Pada dasarnya topologi ini adalah gabungan dari beberapa topologi star dan bus. Ya. Kita lihat dari gambar, bisa dilihat dari gambar kita bisa lihat lebih jelas lagi. Ya, ada 3 switch di situ. Kemudian ada server, kemudian ada beberapa komputer client yang terhubung. Itu adalah topologi tree atau hybrid. Kemudian masih tentang jenis-jenis jaringan komputer yang berdasarkan area atau skala. Yang pertama, local area network atau LAN. Nah, local area network ini adalah sebuah jaringan tunggal yang meliputi satu daerah geografis tertentu dan menyediakan layanan serta aplikasi hanya untuk orang-orang dalam suatu struktur organisasi. Misalnya kantor dan kampus. Bila jarak yang harus dijangkau kurang dari 1000 meter untuk komunikasi dalam jaringan atau 1 kilo ya, maka digunakan bentuk LAN. Kemudian yang kedua, Metropolitan Area Network. Jaringan MAN pada dasarnya merupakan jenis LAN yang berukuran lebih besar dari biasanya menggunakan teknologi yang sama dengan LAN. MAN dapat mencakup kantor-kantor perusahaan yang letaknya berdekatan. Jadi kalau ada perusahaan di suatu kota ya, dengan jarak yang berdekatan, misalkan beda desa atau masih dalam satu desa atau masih dalam satu kecamatan, ya kita hubungkan dengan jaringan tersebut. Nah, itu namanya MAN atau Metropolitan Area Network, masih dalam satu kota. Paling jauh adalah dalam satu kota. Nah, kemudian yang ketiga adalah WAN atau Wide Area Network. WAN ini merupakan jaringan komputer yang mencakup area yang lebih besar. Ya. Tadi kan hanya satu kota ya, wilayah paling besar. Kalau ini adalah wilayah antar kota, bahkan antar negara. Ya. Tentunya beberapa alat yang kita butuhkan, salah satunya adalah router. Ya. Kemudian yang keempat adalah internet. Internet adalah kumpulan dari jaringan komputer yang paling terhubung secara global. Pada dasarnya, internet merupakan WAN, tetapi internet menghubungkan semua komputer di seluruh dunia dengan menyediakan layanan publik. Internet dibangun oleh koneksi berbagai jaringan yang dimiliki oleh Internet Service Provider. Ya. Contoh ISP ini adalah Telkom. Ya. Kemudian kalau operator jaringan ada Telkomsel, ada XL, Tri, ya, dan sebagainya. Itu adalah ISP. Ya, jadi yang menyediakan jasa internet. Penyedia jasa internet. Kemudian berdasarkan media penghantar. Yang pertama adalah wire network. Wire network adalah jaringan komputer yang menggunakan kabel sebagai media penghantarnya. Kabel yang digunakan untuk menghubungkan jaringan komputer cukup beragam, di antaranya menggunakan kabel koaksial, UTV, kemudian XTV, dan fiber optik. Nah, tentunya untuk sekarang dari ISP kemudian ke konsumen itu sudah menggunakan fiber optik. Yang kedua, ya, media penghantar dalam jaringan itu adalah wireless network. Nah, wireless network itu adalah suatu jaringan tanpa kabel di mana media transmisinya menggunakan frekuensi radio dan infrared
untuk memberi sebuah koneksi jaringan ke seluruh pengguna dalam area di sekitarnya. Area jangkauan dapat berjarak dari ruang kelas ke seluruh kampus atau dari kantor ke kantor yang lainnya dan berlainan gedung. Nah, jadi, wireless ini tidak menggunakan kabel, tapi mereka menggunakan frekuensi radio. Ya. Ibarat radio yang dulu, ya, yang biasa kita gunakan, atau radio yang ada di handphone itu tentunya memiliki frekuensi. Kalau frekuensi di handphone dengan frekuensi yang berada di kantor radio tersebut berbeda, itu tidak akan ada suaranya, atau mungkin suaranya tidak jelas. Ini sama dengan yang ada di jaringan. Kemudian kita lihat dari gambar, gitu ya. Itu ada sebuah komputer, ya, sebuah gambar, ada printer yang terhubung menggunakan kabel. Kemudian yang bawahnya adalah gambar peralatan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung menggunakan sebuah router wireless. Nah, kemudian selanjutnya adalah berdasarkan fungsi. Yang pertama yaitu client server, kemudian yang kedua adalah peer-to-peer. Nah, di dalam model client server, perangkat yang meminta atau request informasi atau layanan, ya, disebut client, dan perangkat yang memberikan layanan pada permintaan tersebut disebut server. Nah, kemudian itu ya berdasarkan fungsi client server. Ya, jadi server menyediakan apa yang dibutuhkan oleh klien. Kemudian yang kedua yaitu peer-to-peer adalah jaringan komputer di mana setiap komputer dapat bertindak sebagai server dan dapat bertindak juga menjadi client. Ya, jadi peer-to-peer ini ya, ada dua laptop, yang satu bisa bertindak sebagai server, yang satu sebagai client. Misalkan kita transfer data, ya, dari kita pengen data dari laptop A, ya, kita nggak usah menggunakan flash disk atau hard disk eksternal, kita bisa menggunakan jaringan, ya, kemudian data tersebut bisa kita kirim. Nah, menurut struktur jaringan komputer, ya, itu ada dua. Struktur jaringan kemudian struktur jaringan komputer, ya, jaringan komputer dapat dibangun dengan 4 komponen yang terdiri dari end device, intermediary device, media transmisi, dan software. Nah, itu adalah struktur dari jaringan komputer. Yang pertama adalah hardware end device. Ya, end device merupakan interface antar jaringan end device merupakan interface antar jaringan komputer dengan manusia. Contohnya komputer, network, printer, VoIP, ya, dan lain sebagainya. Itu adalah end device. Jadi kalau kita ada jaringan di sebuah kantor, kemudian tidak terhubung lagi ke jaringan, misalkan komputer tidak terhubung lagi ke komputer lagi, itu adalah end device. Ya. Handphone kita juga bisa disebut dengan end device, ya, smartphone kita. Jadi end device itu, ya, pokoknya
perangkat terakhir dalam sebuah jaringan. Kita bisa menerima informasi di situ dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah masih hardware, tapi disebut intermediary device. Ya, fungsinya yaitu regenerasi dan retransmisi sinyal. Ya, tentunya data yang akan dikirim atau data yang akan diterima. Kemudian menyediakan konektivitas dan menjaga arus data pada jaringan komputer. Nah, contohnya adalah switch, kemudian router, dan modem. Jadi itu adalah contoh dari intermediary device. Jadi data sebelum atau informasi sebelum sampai ke smartphone kita, ke laptop kita, itu ada perangkat yang namanya intermediary. Yang ketiga yaitu media transmisi. Ya, tadi kita sudah bahas sebelumnya. Jadi ada dua media transmisi, yang pertama yaitu kabel, yang kedua wireless. Ya, wire atau wireless. Untuk jaringan kabel, ya tentunya tadi sudah disebutkan ada koaksial, UTV, fiber optik, STP. Kemudian untuk wireless tadi menggunakan radio frekuensi. Kemudian yang keempat adalah software. Nah, software di sini dapat berupa program yang digunakan dalam proses komunikasi. Ya, jadi bukan software seperti Office, Microsoft Office, Word, Excel, bukan ya. Kemudian bisa juga berupa service yang mendukung program tersebut berjalan atau juga bisa berupa sebuah protokol yang mengatur proses komunikasi data. Nah, contohnya ketika transfer data itu menggunakan istilah atau protokol yang dinamakan FTP. Kemudian ketika kita mengakses sebuah website itu menggunakan protokol yang dinamakan dengan HTTP. Nah, ini akan kita bahas lebih jauh lagi tentunya di pertemuan selanjutnya, yaitu tentang 7 layer OSI. Nah, disitu akan diperdalam lagi. Ada apa sih? Kok bisa ya data atau informasi sampai ke kita? Atau kok kita bisa pesan barang gitu ya, walaupun di luar kota, bahkan di luar negara kita, bisa sampai ke kita, ke rumah kita. Ya. Oke, itu saja untuk pertemuan hari ini. Ya, silahkan nanti dirangkum, kemudian absen seperti biasa di link yang sudah di-share-kan. Itu saja, buat tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.